Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutan Muhyiddin, doktrin awal pembodohan. Bahwa hakikatnya istilah inlander sangatlah rasis. Di zamannya mereka yang diklasifikasikan dalam kelas ini setara dengan anjing, sehingga banyak gedung kolonial dan fasilitas umum ada tulisan verboden, voorhonden, en inlander. Bumi Putra dianggap anjing di tanah kelahirannya sendiri, di tanah yang dibangun selama ribuan tahun lamanya oleh leluhurnya sendiri. Inlander sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, inlander Gestel, yaitu pribumi beragama Kristiani yang disetarakan dengan warga kelas utama Eropa. Maklumlah, tujuan dari penjajahan memang glory, dan gospel, mendapatkan emas, kekayaan, dan penyebaran agama. Semangat gospel memang sebagai kelanjutan dari dendam dan motivasi perang salib. Yang kedua, inlander Eerste atau pribumi pertama adalah golongan ningrat, aristokrat atau priayi, keluarga kerajaan Nusantara. Golongan ini pun sejatinya juga disamakan dengan anjing. Tujuannya adalah desakralisasi dan delegitimasi baik secara mental maupun politik, agar tidak percaya diri bila ada niatan untuk bangkit. Traumatik perang di Nusantara yang dikobarkan kerajaan dan kesultanan Nusantara seperti Pangeran Diponegoro telah membuat Belanda bangkrut dan terpecah menjadi Belgia dan Luxembourg. Namun sejarah mencatat kaum aristokrasi Nusantara tidak pernah padam semangatnya untuk menghapus penjajahan dari bumi pertiwi. Pergerakan kemerdekaan menuju terbentuknya NKRI juga dimotori oleh golongan ini, baik Budi Utomo, Sumpah Pemuda maupun BPUPKI dan PPKI. Tanpa restu pemilik kedaulatan lama, yaitu para sultan dan raja Nusantara, NKRI tidak akan pernah berdiri dan mendapatkan kedaulatannya di mata internasional. Yang ketiga, inlander tweede klas. Inlander paling bawah kelasnya, yaitu rakyat jelata non-bangsawan. Bila yang priayi saja, Raden Tirto Adisuryo, seorang putra bupati, yang dalam novel Bumi Manusia disebut mingke atau monyet, maka bagaimana dengan pribumi kelas rendahan ini? Mungkin dianggap hama atau lalat. Penyikapan terkait imigran sesat berakidah kastanisasi rasis, penyembah berhala nasab dari Yaman ini, karena bila penjajahan spiritual ini dibiarkan, maka keracunannya akan berlangsung berabad, bahkan mungkin ribuan tahun lagi lamanya, sebelum sejarah berbelok dan teracuni selamanya, sebelum anak cucu kita makin terperangkap dan terperosok dalam jurang hina dan lembah nista perbudakan. Maka gaungkanlah pesan dan seruan. Yang pertama, kembalikan kepada akal sehat dalam menilai segala sesuatu. Yang kedua, akal sehat bagian
dari karunia Tuhan yang harus dijaga dan dihidupkan selalu agar tetap bisa bertahan dalam kebenaran, tidak tersesat dan disesatkan. Yang ketiga, akal sehat selalu bertumpu kepada kebenaran ilmiah dan pembuktian. Yang keempat, bila ada siapa saja mengaku keturunan siapapun, tanyakan buktinya dan datanya. Yang kelima, apalagi mengaku keturunan dari manusia agung yang terkenal, maka lebih mudah pembuktiannya karena keturunannya pasti juga terkenal dan teridentifikasi sepanjang zaman secara berkesinambungan. Yang keenam, apalagi mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, Nabi dari umat Islam yang lahir di dunia Arab sana. Dalam tradisi Arab, nasab keturunan sangat terjaga dan dihafalkan turun-temurun, dan keturunan Nabi sangat dimuliakan dalam agama, ajaran agama. Termasuk juga terkait siapa pemimpin akhir zaman Al-Mahdi adalah dari keturunannya, maka pencatatannya rapi dan berkesinambungan. Yang ketujuh, untuk nasab Ba'alwi imigran Yaman selalu selain nasabnya terputus dalam kitab-kitab nasab selama 550 tahun juga gagal secara ilmu mutakhir, genealogi, genetika. Ingat, kita hidup di abad 21, bukan abad 12. Perkembangan sains sudah sangat maju. Pemetaan dan identifikasi gen dan DNA sudah sangat maju. Ini adalah catatan Tuhan, menjadi hakim teradil dalam menyeleksi kejujuran dan kekhilafan catatan manusia. Yang kedelapan, Ba'alwi mengaku keturunan Sayyid Ahmad bin Isa yang katanya hijrah dari Irak ke Yaman pada abad 3 Hijriah. Makamnya baru ditemukan di abad 9 berdasarkan takwil mimpi. Logis apa tidak, saudara? Yang kesembilan, Sayyid Ahmad bin Isa punya anak 3, Sayyid Muhammad, Ali, dan Husain. Ketiganya jelas makamnya, jelas keturunannya tercatat, punya nakobah keluarga yang saling mengakui, sementara Ba'alwi katanya dari anak yang bernama Ubaidillah. Apakah diakui oleh ketiga nakobah keturunan Sayyid Ahmad bin Isa ini? Kalau diakui, tunjukkan bukti isbat tertulis pengakuannya. Syahadah nasabnya yang resmi dari nakib keluarga ini dan juga stempel dari nakib Irak sebagai negeri Sayyid Ahmad bin Isa al-Husaini. Sejarah juga mencatat Syarif Mekah Aunur Rafiq Al-Hasani pernah menghukum cambuk oknum Ba'alwi dan dilarang memakai gelar Sayyid Syarif di abad 19 Masehi. Tercatat juga di halaman 1093 Kitab Al-Istizadah karangan cucu Mufti Tarim Abdurrahman bin Ubaidillah Asy-Syeghaf Ba'alwi. Yang ke-10, Ba'alwi mengaku dzurriyyah Nabi katanya berabad lamanya sejak hijrah ke Yaman. Tetapi kenapa penguasa Yaman dan dinasti Rasuli Al-Hasani kok tidak memasukkan dalam sensus keluarga Nabi di abad ke-7 Hijriah? Kitabnya ada dan jelas sensus ini juga menjangkau kota Mirbad. Bukankah ada datuknya yang diklaim sebagai orang besar di Mirbad yang ternyata setelah diteliti ternyata juga mencangkok nama orang lain, pengusaha sesungguhnya kota Mirbad. Pantaslah mereka pembuat khol Solo. Padahal ada Raja Pakubuwono X yang berjasa membiayai pergerakan kemerdekaan, bahkan memberi mereka tanah perdikan. Mereka membuat khaul Gresik
padahal di situ ada dua Sunan Wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri. Yang mana jasa Datuk mereka tidak ada seujung kuku dibanding kedua sunan tersebut. Jasanya apa? Mengislamkan Imperium Mojopahit dan menegakkan Imperium Kesultanan Demak, sementara yang di Khauli di Gresik tersebut bahkan tidak ada jejaknya dalam sejarah ikut dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Dan kini tanyakan isbat dari Yaman. Adakah Nakobah Yaman mengeluarkan secarik kertas saja? Buktikan syahadah nasabnya. Mari berpikir jujur dan cerdas. Yang ke-11. Untuk para muhibbin Ba'alwi, kalian harus sadar. Rasulullah menyebut pengikutnya bukan muhibbin tapi sahabat. Sahabat itu setara inklusif, egaliter, bertemu dan berpisah karena Allah. Tapi sebutan muhibbin atau pecinta adalah doktrin awal pembodohan. Ketertundukan tanpa syarat. Bila cinta harus sejajar dengan pengorbanan, maka kalian harus siap berkorban tanpa syarat, tanpa bertanya, dan tanpa komentar. Rasulullah tidak ingin menjadikan pengikutnya sebagai budaknya. Bahkan yang budak dimerdekakan, kemudian dipeluknya sebagai saudara. Rasulullah tidak ingin dimuliakan pengikutnya, bahkan pernah berlapar ria, perutnya diganjal batu 3 hari lamanya. Padahal kas Baitul Mal sangat sejahtera. Beliau mementingkan umatnya. Kemuliaan akhlak dan keteladanannya menjadikan beliau dimuliakan tanpa meminta, tanpa harus marah-marah dan mengancam dengan segala macam sumpah serapah dan dalil. Kemuliaan itu dari pengakuan, bukan meminta pengakuan. Sembunyikan dirimu dan jadi dirimu, tapi tunjukkanlah kebajikanmu, dan disitulah kemuliaan sejatimu. Mengaku keturunan siapa saja itu boleh dan wajar saja. Misalkan dusta, maka silahkan ditanggung sendiri akibatnya di dunia dan di akhirat. Tapi mengaku keturunan orang mulia untuk tujuan yang hina sama artinya dengan melempar kotoran ke muka orang mulia tersebut. Apalagi yang diakui itu manusia paling mulia, maka murka Allah adalah kepastiannya. Mengaku cucu Nabi untuk mengkooptasi umatnya, Nabi untuk mengkapitalisasi umat Nabi, untuk memakan darah dan keringat umatnya Nabi, dan apalagi memperbudak serta menyesatkan umat Nabi, maka itu adalah kebiadaban yang paling bejat di hadapan kekasih Allah, makhluk termulia yang paling dicintai Allah, yaitu Ahmad Habibullah wa Muhammad Rasulullah. Segeralah bertaubat saudaraku, karena nikmat di dunia ini hanya sebentar dan tipuan. Carilah akhirat yang nikmatnya sejati dan abadi di sisi Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, Maha Pemaaf yang rahmatnya melebihi dan mendahului murkanya, yang semua makhluk dalam genggaman dan kekuasaannya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.